Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di dalam ibadat tengah minggu kita. Saudara, banyak perkara yang terjadi di dalam dunia ini yang tidak dapat kita mengerti. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa ini harus kita alami? Tetapi satu hal yang kita percaya, ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan Yesus sudah sediakan dan rancangkan buat saya dan saudara. Dan kita percaya rancangan yang dari Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau menyembah Tuhan dengan pujian, arti kehadiran-Mu. Sekali lagi, jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Itulah yang kami rasakan pada malam hari ini ya Tuhan. Kalau kami merasakan penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh ya Tuhan Yesus Kristus, kami sidang jemaat-Mu di tempat ini.
Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan kalau kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Engkau adalah Allah Immanuel bagi kami semua ya Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa, dan yang selalu ada buat kami semua. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini, di mana kami sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Di tempat kami masing-masing, kami boleh melakukan bakti ibadah kami, yaitu ibadah tengah minggu yang kami lakukan pada malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu Tuhan dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami, pemeliharaanmu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh ada di dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami tidak ada di dalam kekurangan suatu apapun. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh bersyukur bahwa setiap pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami pada malam hari ini, kami mau menyerahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai di penghabisannya, biar Tuhan Yesus yang menutup bungkus jalannya ibadah kami ya Tuhan. Adik-adik kami yang Engkau pakai untuk bermain musik, hamba-Mu Tuhan Yesus yang memimpin di dalam puji-pujian, ataupun yang melayani Tuhan di dalam sound system, terlebih lagi hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kalau Engkau boleh melayakkan kami untuk dapat melayani Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tetapi kami mau merendahkan diri kami. Jangan biarkan pribadi kami yang nampak ya Tuhan pada saat kami melayani Tuhan. Tetapi biarlah kuasa Tuhan boleh terjadi dan mengurapi, memimpin dan menyertai, serta memberkati jalannya ibadah kami dari awal sampai di penghabisannya nanti. Tuhan Yesus, kami tahu ada kuasa kegelapan yang ingin mencoba-coba Tuhan mengganggu jalannya ibadah kami, yang ingin mencuri hati dan pikiran kami sehingga membuat kami menjadi resah ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus dengan otoritas yang Kau berikan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hancurkan segala kuasa kegelapan, segala kuasa iblis dan kuasa setan yang ingin mencuri hati dan pikiran kami, yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami dari awal sampai di penghabisannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau hancurkan dan kami mau usir Engkau untuk keluar dari tengah-tengah ibadah kami dan dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan urapan daripada-Mu biarlah terjadi bagi kami semua. Dan kami bermohon juga kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu dan jalannya ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami atau perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami semua ya Bapa. Layakkanlah kehadiran kami Tuhan pada malam hari ini dan layakkanlah ibadah kami yang kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari-hari yang sudah kita lalui, semua dapat kita lalui karena pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus dan karena penyertaannya yang sempurna. Dan pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna, itu adalah karya salibnya untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan itu juga yang menjadi jalan keselamatan buat kita semua. Mari kita angkat pujian penyembahan kita. Pengorbanan-Mu sempurna. Rancangan-Mu indah.
sempurna, pengorbananmu sempurna. Sungguh terlalu besar kasih yang Bapa berikan kepada kita, dan terlalu mahal darah Yesus yang tercurah. Itu adalah karya salibnya untuk menebus dosa saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, jangan pernah kita lupakan pengorbanan Yesus yang mulia. Marilah kita mau mengingat akan kasih Yesus yang sudah diberikannya kepada saya dan saudara, sehingga kita memperoleh jalan keselamatan. Ingat kasih-Nya. lupakan kasih-Nya. Ku tak mau lupakan kasih-Nya. Ku tak mau lupakan anugerah-Nya.
kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Segenap pujian penyembahan sudah kita naikkan ke hadapan Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang sudah disediakan oleh hambanya. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kalau Engkau yang sudah melawat dan memimpin serta menyertai jalannya ibadah kami dari awal sampai di pertengahannya ya Tuhan. Puji-pujian yang penyembahan yang sudah kami naikkan ke hadapan-Mu. Sungguh kami tahu itu sangat jauh dari sempurna adanya ya Bapa. Kami bermohon Kau mengampuninya ya Tuhan. Dan kami juga bermohon kiranya Engkau menerimanya ya Bapa. Guna hormat, pujian dan kemuliaan bagi nama Yesus di tempat yang maha tinggi. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau kami Engkau perkenankan untuk boleh melakukan ibadah pada malam hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami Tuhan hati seorang murid ya Bapa. Dan kami juga mau mendengar Tuhan Yesus, jadikan kepada kami. Langsung doa ya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kalau Engkau sedang memimpin jalannya ibadah kami dari awal sampai di pertengahannya ya Tuhan. Puji-pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami tahu sungguh sangat jauh dari sempurna adanya ya Bapa. Berkenan kiranya Engkau menyempurnakan seluruh pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan ke hadapan-Mu. Guna hormat, pujian dan kemuliaan bagi nama Yesus di tempat yang maha tinggi. Sekarang tiba waktunya kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pilih, Engkau tetapkan untuk melayani di dalam pemberitaan firman Tuhan. Agar pada saat ia melayani Tuhan, jangan biarkan pribadi dia yang nampak, tetapi biarlah kuasa Yesus yang menyertai setiap pelayanannya. Terutama ya Tuhan, hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman Tuhan.
Biar Engkau pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi ya Tuhan, agar melalui pelayanannya boleh semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah hamba-Mu yang memberitakan firman, dan berkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami semua sama-sama diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kita kembali dipertemukan, itu semua hanya kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dari Yakobus 2 ayatnya yang ke-26. Yakobus 2 ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Firman Tuhan mengingatkan tubuh tanpa roh adalah mati. Tidak mungkin manusia itu hidup hanya dengan tubuhnya saja tanpa ada roh. Begitu juga kalau roh itu ada tanpa tubuh juga dianggap mati. Demikian iman tanpa perbuatan. Orang beriman tapi perbuatannya tidak menunjukkan imannya, dia adalah mati. Firman Tuhan katakan. Begitu juga setiap perbuatan-perbuatan, walaupun itu perbuatan baik tapi tanpa iman, sama juga mati. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, maka setiap perbuatan-perbuatan kita harus menunjukkan iman percaya kita. Sehingga orang itu boleh melihat bahwa dari perbuatan-perbuatan kita terlihat iman kita. Karena iman itu kan tidak bisa ditunjukkan dan tidak bisa dilihat. Kita memperlihatkan iman bukan dari aksesoris misalkan. Kita memakai kalung dengan gantungan salib. Atau memakai anting dengan atribut salib. Atau dimanapun yang atributnya menandakan iman percaya. Bukan itu yang menunjukkan iman saudara. Tapi yang menunjukkan iman kita adalah dari perbuatan kita sehari-hari. Karena itu yang dilihat orang. Itu yang dinilai oleh orang. Terlebih lagi di hadapan Allah. Apakah perbuatan kita sejalan dengan iman kita? Atau malah sebaliknya? Mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam Roma yang ke-10, Roma 10 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi kita tahu saudara bahwa iman itu timbul dari mendengar. Timbul dari dengar-dengaran. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di situ timbulnya iman.
Berarti iman itu berasal dari kita mendengar firman Tuhan. Berarti kalau kehidupan kita harus menggambarkan iman kita, berarti di dalam kehidupan kita, di dalam setiap perbuatan kita harus mencerminkan firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Itulah iman yang benar. Itulah cara hidup yang benar. Itulah yang dikatakan hidup atau berkehidupan karena iman dan perbuatannya selaras. Kalau iman timbul dari pendengaran, bagaimana kalau orang tidak mendengar firman? Ya udah pasti dia tidak beriman. Sudah pasti dia tidak beriman karena dia tidak pernah mendengar. Di mana kita mendengar firman Tuhan? Pasti dalam setiap ibadah, baik dalam perkumpulan ataupun dalam persekutuan kita pribadi seperti khatam misalkan. Di situ timbul iman, di situ ada pendengaran akan firman. Berarti orang yang tidak beriman adalah orang yang tidak suka beribadah. Karena tidak pernah mendengarkan firman. Ada juga orang yang suka beribadah, tetapi tidak mendengar dalam firman Tuhan. Mungkin ibadahnya hanya sebatas kebiasaan. Seperti misalkan kalau beragama Kristen maka setiap hari Minggu harus ke gereja. Kalau agama lain misalkan setiap hari Jumat mereka harus beribadah. Tapi tidak beriman karena tidak mendengar firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mendengar firman Tuhan? Sudah pasti tidak beriman. Sudah pasti hidupnya tidak beriman. Dalam hal ini adalah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, menjadi kewajiban kita lah sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitahukan firman ini kepada mereka. Itu loh. Karena kan kehendak Tuhan itu adalah semua manusia itu selamat. Kehendak Tuhan. Semasa Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Tuhan Yesuslah yang berkeliling daerah Israel untuk memberitakan kabar baik, keselamatan tentang kerajaan Allah. Setelah Tuhan Yesus naik, lalu bagaimana? Apakah kehendak Allah sudah berhenti? Apakah semua manusia sudah selamat? Belum, saudara. Karena pada masa itu keselamatan itu yang pertama kali adalah untuk umat Israel. Karena umat Israel menolak, maka keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kepada bangsa-bangsa lain inilah tugas dari anak-anak Allah. Tugas. Kalau zaman dulu setelah zaman Tuhan Yesus, maka ada yang namanya zaman para rasul. Mereka yang memberitakan kelanjutan dari firman itu. Lalu kalau di zaman sekarang bagaimana? Saya pernah mengatakan kepada anak-anak kaum muda di gereja ini, bahwa sesungguhnya anak-anak Tuhan itu adalah perpanjangan tangan dari kasih Tuhan itu sendiri kepada manusia. Itu harusnya. Itu yang menjadi tugas mereka yang sudah menjadi
anak-anak Tuhan itu. Menjadi perpanjangan tangan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan, yaitu mengabarkan tentang kerajaan Allah. Kita lihat dalam Roma yang ke-10, ayatnya yang ke-13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan bahwa tugas mereka adalah untuk diutus kepada orang yang belum mengenal nama Tuhan. Tugas mereka adalah untuk melanjutkan pekerjaan dari Tuhan Yesus di dunia ini. Itu yang menjadi tugas dari anak-anak Allah. Mereka yang mengaku sebagai anak terang, inilah tugasnya. Untuk memberitakan, untuk selalu siap diutus, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Mari kita mulai dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari lingkungan terkecil, keluarga. Apakah keluarga kita semua sudah mengenal kepada Tuhan? Apakah tetangga kita kiri kanan sudah mengenal kepada Tuhan? Dan apakah orang-orang di sekitar kita sudah mengenal kepada Tuhan? Itu menjadi tugas, tanggung jawab dari anak-anak Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan dari kasih Tuhan untuk mereka yang ada di sekitar atau sebanyak-banyaknya orang. Contoh teladannya adalah Rasul Paulus. Kita lihat dalam 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Ini adalah sikap dari seorang anak Tuhan sejati. Kita tahu Rasul Paulus sejarahnya adalah seorang yang sangat membenci setiap pengikut Tuhan. Sebanyak-banyaknya dan sedapat-dapatnya dia ingin menangkap, bahkan membunuh setiap pengikut Tuhan. Mengapa itu dilakukannya? Apakah dia membenci pengikut Tuhan?
Sedangkan dia sendiri adalah seorang guru agama Yahudi pada masa itu. Dia bukan membenci saudara, tapi dia membela Allahnya. Dia menganggap bahwa setiap pengajaran Tuhan itu adalah pengajaran yang asing pada masa itu. Sebab mereka hanya mengenal pengajaran dari hukum Taurat. Mereka membawa sesuatu yang asing. Itu yang ditentang oleh Rasul Paulus. Agar jangan mereka merusak peraturan yang telah Tuhan buat pada masa zaman Musa bagi orang Israel. Itu dilakukan karena dia tidak mengenal Tuhannya. Tapi setelah pengenalannya dengan Kristus, setelah pengenalannya dengan Tuhan Yesus, kita tahu bagaimana bergiatnya Rasul Paulus dalam mengabarkan Injil. Bahkan bukan hanya ke daerah Israel, bahkan ke luar, ke bangsa-bangsa lain. Dan termasuk kitalah hasil dari buah dari pemberitaan firman oleh Rasul Paulus. Dia sebegitu giat. Bahkan kalau kita membaca ayat yang tadi, dia katakan bahwa tidak ada kemegahan dalam memberitakan Injil. Setiap jiwa yang diselamatkan melalui pemberitaannya. Setiap jemaat yang dibangun melalui pemberitaannya. Tidak ada kemegahannya di sana. Karena apa yang dilakukannya, dia menganggapnya sebagai suatu keharusan, suatu kewajiban, agar dimanapun dia berada, Injil Kristus selalu dibawa. Melalui tingkah pola perbuatannya, Injil Kristus selalu dinyatakan. Itulah yang dikatakan iman sejalan dengan perbuatannya. Rasul Paulus memang seorang teladan dalam pemberitaan firman. Kita lihat dalam Filipi yang 1 ayatnya yang ke-27. Filipi 1 ayat 27, demikianlah firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Inilah nasihat Rasul Paulus. Menghendaki agar kita selalu berpadanan dengan Injil Kristus. Agar hidup kita selalu mencerminkan Injil Kristus. Mencerminkan iman percaya kita. Agar kita boleh tetap teguh, berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, bersatu bersama, untuk berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari kita naikkan pujian Selidiki Aku. Dia
memiliki aku, lihat hatiku, kepadamu sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini, semua karena anugerah-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, bahwa hidup kami harus selalu berpadanan dengan firman-Mu, agar hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang ya Tuhan. Agar melalui kehidupan kami, banyak orang yang mengenal kepada-Mu. Bapa, di malam hari ini juga kami membawakan untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini. Mohon perlindungan penjagaan-Mu bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka Tuhan, berkenanlah Engkau mencukupinya. Terima kasih ya Bapa. Bapa Surgawi, begitu juga kerinduan dari sidang jemaat-Mu yang mereka sampaikan kepada-Mu, yaitu ya Bapa, untuk mereka yang berdagang, mereka yang berusaha, mereka yang bekerja. Kiranya ya Tuhan Yesus, pertolongan-Mu nyata di dalam hidup mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan ya Tuhan, berkenan Engkau membuatnya menjadi berhasil. Bapa Surgawi, kami juga bawakan untuk adik-adik kami, anak-anak kami yang masih bersekolah. Walaupun mereka bersekolah dari rumah, biarlah hikmat-Mu, kepintaran yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh lulus tepat pada waktunya ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah segala kebutuhan mereka berkenan Kau mencukupinya. Bapa Surgawi, kami juga membawakan untuk mereka ya Tuhan yang mengalami kelemahan, baik kelemahan jasmani mereka, terlebih lagi kelemahan rohani mereka. Bapa, dimanapun dan apapun keadaan mereka, kami bawakan mereka ke hadapan-Mu. Berkenan ya Allah Engkau menjamah, berkenan Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Angkatlah segala sakit penyakit mereka ya Tuhan. Biar di dalam tubuh mereka boleh ada pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada-Mu.
Di dalam kehidupan mereka boleh ada kebangkitan rohani yang daripadamu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga bawakan untuk hamba-hambamu dari Ibu Gembala kami, dengan para pendeta kami, para pendeta muda kami, dengan para pengerjamu. Bapa, biar pemeliharaan hidupmu juga ada di dalam kehidupan mereka. Biarlah apa yang menjadi kerinduan mereka di hadapanmu, baik yang mereka naikkan ke hadapanmu maupun yang tersirat dalam hati mereka. Kalau itu berkenan di hadapan Bapa, hadirkanlah. Tuhan Yesus, mohon urapan-Mu yang senantiasa baru di dalam kehidupan mereka. Persatukan dari Ibu Gembala kami dengan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dalam satu visi dan misi, yaitu untuk kemujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami juga bawakan untuk bangsa negara kami. Berkenan ya Allah, kiranya Engkau mengarahkan pandangan-Mu bagi bangsa negara ini. Berbelas kasihanlah Tuhan bagi bangsa kami ini. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran bangsa kami kepadamu. Bapa Surgawi, mohon perlindungan-Mu bagi bangsa negara kami dari bencana-bencana alam yang mengintip, baik bencana tsunami, banjir, tanah longsor, ataupun gempa bumi yang akan membuat bangsa ini semakin susah. Dihalaukanlah kiranya itu dari bangsa negara kami. Tapi berkenanlah Engkau mengaruniakan keamanan, kedamaian bagi bangsa ini ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan bangsa kami dari keterpurukan ekonomi, terlebih lagi dari keterpurukan kesehatan karena pandemi ini ya Tuhan Yesus. Bebaskanlah bangsa negara kami dari pandemi yang melanda dunia ini ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami ini. Bangkitkanlah ya Tuhan setiap gereja-Mu, setiap anak-anak-Mu yang ada di negeri ini. Persatukan kami dalam setiap pelayanan dan doa kami kepadamu. Pakailah setiap anak-anak-Mu untuk menjadi alat terang kasih-Mu ya Tuhan, yang dapat menerangi bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh melihat keselamatan yang daripadamu. Demikian juga para pemimpin kami bawa ke hadapan-Mu, dari Bapak Presiden dengan segenap jajarannya. Berkenanlah ya Allah, Kau hadir dalam pemerintahan kami, sehingga ya Tuhan para pemimpin kami boleh menjalankan amanatnya dengan rasa takut dan gentar akan Engkau. Bapa, bukalah jalan kepada para pemimpin kami dengan segenap jajarannya dan seluruh keluarganya untuk menuju keselamatan yang daripadamu, agar mereka pun boleh melihat terang kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa permohonan kami kepadamu. Berkenannya Allah Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan di dalam nama itu juga kami menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.